Oke, salam sehat teman-teman sekalian. Oke, kita ngobrol lagi ya sambil jalan ke kampus nih terkait dengan metodologi penelitian. Oke, saya udah uploadkan bahan terkait dengan riset proses atau proses penelitian. Ya, ada satu animasi yang menurut saya cukup menarik dan simpel yang bisa kalian lihat. Oke, di situ nanti akan ada penjelasan tentang riset proses atau proses penelitian yang dibuat animasi oleh seseorang yang ada di channel YouTube mereka ya. Oke, terkait dengan riset proses ya, kalau kita bicara tentang bagaimana proses penelitian, kalian harus tahu karena di akhir periode kuliah kalian harus membuat sebuah karya penelitian yang disebut dengan tugas akhir atau skripsi gitu ya. Dan di Fakultas Teknik terutama program studi teknik sipil, bahwa skripsi itu masih diwajibkan untuk dibuat untuk seseorang itu bisa lulus dalam program sarjana. Oke, bagaimana caranya kita membuat sebuah penelitian? Itu kita harus melalui beberapa alur ya, beberapa alur kegiatan untuk mencapai ke hasil penelitian yang kita inginkan. Oke, kalau melihat dari animasi itu, kamu bisa lihat bahwa satu yang pertama yang harus dilakukan untuk kita bisa melakukan penelitian adalah membuat atau mencari masalah penelitian. Ya, yang pertama adalah mencari masalah penelitian. Oke, bukan hal yang mudah ya. Nanti kita explore lebih jauh di topik-topik setelahnya. Jadi yang pertama harus dilakukan adalah mencari permasalahan penelitian. Jadi permasalahan penelitian yang akan kita lanjutkan untuk lebih didalami lagi, itu harus kalian cari. Dan bagaimana kira-kira cara mencarinya? Tentunya masalah penelitian itu tidak begitu saja hadir atau datang dengan cara melakukan ritual gitu ya, nyepi atau melamun di dalam kamar kos gitu. Tapi mencari permasalahan penelitian itu harus melakukan proses-proses seperti contohnya kalian harus banyak membaca, mencari literatur di internet, kemudian browsing dan sebagainya. Intinya permasalahan penelitian itu adalah bagaimana kita mencari gap antara yang seharusnya dengan yang terjadi di lapangan atau yang fenomena yang ada terjadi di dunia konstruksi lah kalau teknik sipil seperti itu. Jadi gap antara yang seharusnya dan gap kesalahan. Contoh nih, karena saya orang transportasi, contoh gitu ya, jalan itu harusnya jaringan jalan ya atau jalan gitu harusnya kan lancar memfasilitasi orang untuk bergerak dari satu asal tujuan ya, harusnya cara teorinya kan seperti itu. Tapi kondisi sekarang jaringan jalan itu kan macet gitu ya, terjadi kemacetan. Nah itu ada gap ya antara kondisi real di lapangan dengan kondisi teoritis yang harusnya terjadi. Jadi ada gap, contohnya gapnya adalah kemacetan. Nah, itu salah satu problem penelitian gitu ya. Kemudian mungkin di struktur atau di manajemen konstruksi, sumber daya air dan sebagainya. Maunya sumber daya air nih harusnya orang itu semuanya terlayani air minum gitu ya, tapi ternyataannya ada beberapa setelah debitnya cukup, tapi kenapa suatu wilayah tidak bisa terlayani. Nah itu salah satu gap. Nah, permasalahan. Jadi satu, untuk mencari permasalahan penelitian kamu bisa mencari sumber-sumber ya, sumber-sumber atau fenomena yang terjadi di sekitar kalian atau di pekerjaan kalian gitu. Kemudian yang selanjutnya kamu juga harus mencari literatur yang mendukung. Oke ya, jadi setelah ada permasalahan penelitian, kamu kemudian harus fokuskan lagi permasalahan penelitian itu dengan mencari dukungan dari literatur atau bahan kajian-kajian yang terkait dengan permasalahan penelitian. Oke, berarti ada satu step pertama permasalahan penelitian, kemudian yang kedua adalah kajian literatur yang mendukung untuk penyelesaian permasalahan penelitian. Yang proses selanjutnya adalah bagaimana kalian memformulasikan pertanyaan penelitian, atau kalau di research statement pertanyaan penelitian, pertanyaan atau permasalahan apa yang akan dijawab dari hasil penelitian. Nah itu disebut dengan pertanyaan penelitian. Oke, setelah itu baru kalian kalau sudah tahu pertanyaan penelitiannya, kamu juga harus mencari selanjutnya adalah metode yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan itu gitu ya. Metode itu yang disebut dengan metodologi penelitian. Jadi setelah ada pertanyaan penelitian, kemudian kalian harus menggali dengan landasan teori tertentu gitu. Kemudian kalau mencari metode yang bisa kamu
lakukan untuk melakukan penyelesaian permasalahan penelitian. Ya, selanjutnya kalau sudah ada metodenya, tentu di situ ada mulai metode itu merupakan alur penelitian. Kemudian setelah itu kamu bisa mulai, kalau metodenya sudah ketahuan gitu, kamu bisa mulai mengumpulkan data riset atau data penelitian, kan gitu ya. Jadi collecting data, selanjutnya collecting data. Kemudian kalau data sudah terkoleksi, terkumpulkan semua, terus apalagi yang harus dilakukan? Yang dilakukan adalah tentunya adalah data itu mau diapakan gitu ya, harus dianalisis untuk memberikan satu informasi baru terkait dengan permasalahan penelitian, dan juga hasil analisis itu bisa digunakan untuk rekomendasi pemecahan permasalahan penelitian ya. Jadi terus dianalisis. Nah, semua rangkaian proses itu di akhirnya kamu harus buatkan sebuah report atau laporan penelitian. Itu kira-kira proses penelitian yang harus kamu lakukan. Jadi yang pertama itu adalah satu, tentunya kamu mencari permasalahan penelitian ya, problem research. Kemudian setelah problem research ada, kamu coba cari nih, perkuat gap antara permasalahan dengan yang seharusnya ada gitu. Itu dengan menggunakan pendekatan literatur, kamu cari literatur dan sebagainya, literatur review lah ya itu istilahnya. Kemudian setelah itu kamu coba buat pertanyaan penelitian, yaitu pertanyaan permasalahan yang akan diselesaikan itu apa. Dan selanjutnya kalau sudah itu selesai, kamu coba juga harus membuat metode yang akan kamu lakukan dalam proses penelitian itu. Metode itu tentunya juga terkait dengan bagaimana mencari data, mengolahnya dan sebagainya. Kalau setelah itu baru kamu, kalau sudah selesai metodenya, baru kamu bisa data collecting ya, data collecting. Kemudian dari hasil data collecting itu nanti kamu bisa lakukan analisis. Kemudian setelah analisis selesai, tentunya nanti akan dari analisis itu kelihatan kesimpulan dari penelitian, bagaimana permasalahan itu bisa diselesaikan dengan penelitian itu. Kemudian setelah itu tentunya dari semua proses itu kalian harus membuat laporan penelitian. Jadi itu teman-teman ya, kira-kira riset proses itu seperti itu. Dan itu agar nih kamu nyantol betul-betul ada masuk di kepalamu terkait dengan riset, proses riset gitu. Itu kan ada contoh animasi yang saya berikan nih ya, saya nggak tahu nih dari mana, channel ada di channel YouTube-nya itu ya. Kemudian saya minta kalian untuk coba membuat sendiri deh, berkreasi sendiri ya, membuat animasi yang mirip dengan itu ya, materinya sama tapi sesuai dengan kreasimu. Dan itu kan animasi itu kan masih berbahasa Inggris. Nah, saya pengen kalian membuat animasi yang serupa dengan tema yang sama gitu, dengan bahasa Indonesia ya. Oke, kamu bisa pakai tools yang ada lah ya, ada yang free, ada yang berbayar, ada terserah kalian lah ya. Itu saya berikan beberapa link terkait dengan tools membuat animasi. Ada Photon, ada Doodle, ada macam-macam, ada whiteboard animation dan sebagainya. Terserah kalian lah, kreasi kalian seperti apa. Nanti saya pengen lihat nih. Kemudian hasil animasi itu nanti mohon untuk dibuat videonya, kemudian kalian uploadkan di channel YouTube kalian. Jadi sekarang wajib nih teman-teman, kalian harus narsis. Kalian harus punya channel YouTube. Nanti mohon untuk kamu uploadkan di channel YouTube kalian. Kemudian link untuk view-nya. Kemudian kamu masukkan di ini. Ini kan saya membuatkan di Learning Management System kita database untuk kalian masukkan link YouTube kalian di situ. Oke ya, beri nama dan sebagainya, nomor mahasiswa. Kemudian saya minta juga teman-teman yang lain melihat semua animasi yang dibuat masing-masing mahasiswa. Jadi saling melihat ya, karena biar kalian tuh tahu, oh ternyata temanku itu buatnya lebih bagus dan sebagainya, oh ini seperti ini dan sebagainya. Kalian harus saling melihat. Kemudian setelah melihat hasil dari temanmu itu di situ saya berikan fasilitas untuk membuat rating. Jadi kalian mohon di rating temanmu itu, hasil video temanmu itu di rating ya, skalanya 1 sampai 10 yang jujur ya, yang jujur. Oke ya, yang jujur. Kalau menurut kalian suka, oke ya, bisa aja kamu kasih 10 gitu. Kalau kalian ini biasa-biasa aja ya, mungkin kamu kasih 7, 8 gitu. Tapi terserah kalian lah ya.
Jadi itu nanti mohon untuk dibuatkan ratingnya ya per masing-masing video. Oke, jadi hasil penilaian itu juga nanti tergantung dari rating teman-teman kamu sendiri ya dengan video kalian. Jadi mohon untuk membuat video sebaik-baiknya agar tentunya kan ratingnya tinggi gitu ya. Semakin ratingnya tinggi, nilai kalian semakin baik gitu. Ya oke, tetap semangat ya. Oh jangan lupa di animasi itu cantumkan juga nih biar kalian narsis di depan itu kasih namamu, nomor mahasiswa gitu. Kalau perlu fotomu yang paling cantik, paling ganteng taruh di depan animasi ya. Jangan lupa juga tuliskan jurusan Teknik Sipil Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada itu ya. Oke, di hari ini coba kalian buat tuh animasinya, kemudian segera diuploadkan, jangan terlambat ya, jangan terlambat karena itu juga mempengaruhi nilai. Kalau batas akhir dari input submitnya itu terlampaui, saya juga akan memberikan nilai yang tidak maksimal. Oke teman-teman sekalian, semangat ya.